Coba deh kita bayangkan, Indonesia itu kan negaranya sangat luas, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ada ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan lebih dari 700 ragam bahasa daerah. Kalau kita semua berkomunikasi hanya menggunakan bahasa daerah masing-masing, kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Halo semuanya, perkenalkan aku Ratu Cahya Cantika dengan NIM 03071382530080, merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geologi yang akan menjelaskan betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa di tengah era globalisasi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Indonesia memiliki lebih dari 700 ragam bahasa daerah yang berbeda-beda. Kalau kita semua hanya menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka akan menyebabkan terjadinya kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Contohnya, orang Jawa akan kesusahan mengobrol bersama orang Bugis. Orang Sunda tentu nggak akan bisa mengerti percakapan orang Batak. Bahkan dalam suatu forum nasional, bisa-bisa kita saling nggak nyambung. Nah, disitulah peran besar bahasa Indonesia. Bahasa ini hadir bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai jembatan, pemersatu, dan identitas bangsa kita. Globalisasi membuat dunia terasa tanpa batas. Kita bisa dengan mudah mengakses informasi dari luar negeri, belajar teknologi terbaru, bahkan berinteraksi dengan orang-orang di belahan dunia lain. Tentu, bahasa asing menjadi penting. Tapi jangan sampai kita salah paham. Pentingnya bahasa asing bukan berarti kita mengabaikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia justru harus menjadi fondasi. Ketika kita membawa pengetahuan global ke negeri ini, kita butuh bahasa nasional untuk membagikannya ke seluruh masyarakat. Tanpa bahasa Indonesia, pengetahuan itu hanya berhenti di sebagian kecil orang. Di era globalisasi sekarang, muncul banyak fenomena unik soal bahasa. Ada yang lebih suka pakai bahasa asing, ada juga yang fanatik sama bahasa daerahnya. Sebenarnya kita nggak perlu memilih antara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Keduanya bisa saling melengkapi. Bahasa asing membantu kita bersosialisasi dengan dunia, sementara bahasa Indonesia memastikan kita tetap punya akar yang kuat. Kalau generasi muda hanya pandai berbahasa asing dan kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, siapa yang nantinya akan melanjutkan literasi, sastra, dan budaya kita? Oleh karena itu, kita perlu menguasai keduanya dengan seimbang. Rasa bangga terhadap bahasa daerah juga luar biasa. Bahasa daerah memang bagian penting dari identitas kita. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh lupa kalau semua orang hanya mau berbahasa daerah, komunikasi lintas wilayah akan jadi terasa sulit. Fakta menariknya, lebih dari 270 juta penduduk Indonesia hidup dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun, kita bisa tetap saling mengerti karena adanya bahasa Indonesia. Bahasa daerah harus tetap kita lestarikan sebagai warisan budaya. Tapi bahasa Indonesia memastikan kita semua bisa duduk dalam satu forum, belajar dalam satu ruang kelas, dan bekerja sama membangun negeri. Jadi, di tengah derasnya arus globalisasi, mari kita sadari kembali peran penting bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebuah identitas, pemersatu, dan kekuatan kita untuk terus melangkah maju. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dengan begitu, kita bukan hanya siap menghadapi dunia, melainkan juga tetap teguh pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bayangkan betapa kuatnya kita, para generasi muda yang bisa bicara bahasa internasional untuk menjelajahi dunia, tetapi tetap kokoh dengan bahasa Indonesia sebagai akar, dan selalu bangga melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Mari kita rawat, kita gunakan, dan kita banggakan bahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia, bangga jadi bangsa Indonesia.